Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, pada pembelajaran hari ini kalian akan ditemani oleh Ibu Ella. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa pandemi virus corona belum berakhir ya. Untuk itu, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Nah, ada baiknya sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan ya. Nah anak-anak, pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan PPKN. Untuk itu, simak baik-baik videonya dan jangan lupa siapkan alat tulisnya terlebih dahulu ya. Baik, pada pembahasan yang pertama yaitu Bahasa Indonesia mengenai kalimat saran, kalimat masukan, dan kalimat penyelesaian masalah. Nah, pada video sebelumnya kita sudah belajar mengenai contoh kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah. Selanjutnya hari ini Ibu akan sedikit mengingatkan kembali ya, apa itu kalimat saran, apa itu kalimat masukan, dan apa itu kalimat penyelesaian masalah. Baik, kalimat saran adalah kalimat yang isinya pendapat atau anjuran untuk orang lain. Yang kedua, kalimat masukan. Kalimat masukan adalah kalimat yang berisi pendapat atau nasihat orang lain. Nasihat untuk orang lain. Yang ketiga, kalimat penyelesaian masalah adalah kalimat yang berisi cara menyelesaikan masalah. Nah, selanjutnya Ibu mempunyai cerita nih. Anak-anak bisa menyimaknya dengan baik ya. Nanti Ibu bacakan. Pada suatu hari, Beni mengeluh kesakitan di ruang kelas. Kemudian, Dodo, kamu kenapa Beni? Beni, perut aku sakit. Dodo, emangnya kau habis makan apa Ben? Beni, aku habis jajan gulali di kantin. Tiba-tiba perut aku sakit. Lala, wah Beni, seharusnya kamu tidak boleh jajan sembarangan. Dodo, benar kata Lala, jajan sembarangan itu tidak boleh dikonsumsi karena berbahaya. Lala, benar, jajan sembarangan dapat mengakibatkan sakit perut. Maka dari itu, kita harus mengkonsumsi makanan yang bergizi dan bersih. Beni, lalu aku harus bagaimana? Perut aku semakin sakit. Dodo, Beni, kau harus ke ruang UKS agar sakit perutnya bisa ditangani segera. Beni, baik kawan-kawan, terima kasih ya atas saran, masukan, dan penyelesaian masalah yang kalian berikan. Mulai sekarang, aku tidak akan jajan sembarangan lagi. Nah anak-anak, kira-kira ya dalam cerita yang sudah Ibu bacakan tadi, mana yang termasuk kalimat saran, mana yang termasuk kalimat masukan, dan mana yang termasuk kalimat penyelesaian masalah. Kita cari tahu bersama-sama ya. Nah ini, yang termasuk kalimat saran yaitu ada di percakapan Lala yang bunyinya, wah Beni, seharusnya kamu tidak boleh jajan sembarangan. Seperti itu ya. Sedangkan kalimat masukannya terdapat di percakapan Lala juga ya, yang bunyinya, benar, jajan sembarangan dapat mengakibatkan sakit perut. Maka dari itu kita harus mengkonsumsi makanan yang bergizi dan bersih. Nah, sedangkan kalimat penyelesaian masalahnya terdapat di percakapan Dodo yang bunyinya, Beni, kau harus ke ruang UKS agar sakit perutnya bisa ditangani segera. Nah, jadi kalimat saran ini biasanya diawali dengan kata-kata seperti seharusnya, sebaiknya ya, lalu ada baiknya, hendaknya, dan lain sebagainya ya. Sedangkan kalimat masukan ini biasanya berisi nasihat ya. Dalam cerita tersebut, isi nasihatnya apa? Ya, isi nasihatnya kita harus mengkonsumsi makanan yang bergizi dan bersih. Seperti itu ya. Lalu kalimat penyelesaian masalah ini biasanya kalimat yang dapat atau menyelesaikan masalah ya.
dalam cerita tersebut bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Nah, kata Dodo, Beni, kau harus ke ruang UKS agar sakit perutnya bisa ditangani segera. Seperti itu ya. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu matematika mengenai diagram gambar. Diagram biasanya digunakan untuk menyajikan suatu data yang berkaitan dengan angka-angka. Diagram gambar atau piktogram adalah penyajian data dengan menggunakan lambang atau gambar tertentu yang relevan dengan permasalahan. Penyajian data dalam bentuk piktogram lebih menarik dan lebih mudah menjumlahkannya, namun terbatas karena setiap gambar mewakili jumlah tertentu. Nah, sekarang coba kita lihat sama-sama contoh diagram gambar ya. Coba di sebelah kanan Ibu ada diagram gambar mengenai nilai matematika siswa kelas 4. Nah, di sini dilambangkan dengan gambar seperti manusia ya untuk mewakili siswa. Nah, satu gambar ini dapat mewakili satu orang atau satu siswa. Bisa dilihat dari atas, siswa yang mendapat nilai 5 itu ada sebanyak 4 siswa. Sedangkan siswa yang mendapat nilai 6 itu sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 siswa ya. Dan begitu juga seterusnya. Coba di sebelah kirinya kurang lebih sama ya. Jadi untuk satu gambar mewakili satu orang siswa. Dari nilai yang 100 ada sebanyak 3 siswa. Yang mendapatkan nilai 97,5 ada 2 siswa dan seterusnya seperti itu ya. Berbeda dengan contoh yang ini, yang Ibu punya contoh diagram gambar lagi ya. Kalian bisa lihat di layar mengenai banyak pesawat televisi di wilayah X pada tahun 1990 hingga 1994. Nah, yang satu kotak penuh ini keterangannya satu kotak penuh ini sama dengan 100 pesawat. Nah, coba di sini ada yang setengah ya. Kalau setengahnya dari 1000 berarti 500 pesawat ya. Jadi pada tahun 1990 ini terdapat 1500 pesawat seperti itu ya. Nah, sedangkan coba kita lihat di tahun 1993 di ujung ada seperempat bagian dari satu kotak itu, berarti seperempatnya dari 1000 itu 250, sehingga banyaknya pesawat pada tahun 1993 yaitu 4.250 pesawat. Kemudian kita lihat lagi yang pada tahun 1994 di bagian ujungnya ada sepertiga bagian dari satu kotak penuh. Jadi sepertiga bagian ini sama dengan 750 pesawat, sehingga pada tahun 1994 terdapat 1, 2, 3, 4, 5 5.750 pesawat. Nah, untuk keterangannya kalian bisa tentukan ya, bisa yang satu kotaknya itu untuk satu orang atau satu pesawat, bisa yang satu kotaknya untuk 100 ataupun 1000. Intinya kalian bisa menyesuaikan sesuai dengan keinginan kalian. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mata pelajaran PPKN mengenai sikap bersatu. Sebenarnya apa itu bersatu? Nah, bersatu artinya berkumpul atau bergabung menjadi satu tanpa memandang perbedaan suku, agama, warna kulit, dan adat istiadat untuk mencapai tujuan bersama. Nah, di layar sudah ada contoh sikap bersatu di lingkungan rumah ya. Anak-anak bisa lihat gambarnya di layar. Yang pertama, membantu ibu menyuci piring. Nah, terlihat ya ada seorang anak yang sedang membantu ibu mencuci piring. Kalian pernah membantu ibu mencuci piring bukan? Ya, hampir semuanya pernah ya. Yang selanjutnya ada membantu ayah mencuci sepeda motor. Nah, ini juga biasanya sering dilakukan oleh anak-anak ketika ada waktu senggang ya. Biasanya kalian membantu ayahnya mencuci sepeda motor. Lalu yang ketiga, membantu adik mengerjakan PR. Nah, di sini juga biasanya kakak itu ya membantu adiknya mengerjakan PR, atau adiknya suka bertanya kepada kakaknya untuk
meminta kakaknya dibantukan dalam mengerjakan PR seperti itu. Nah, yang selanjutnya, contoh sikap bersatu di lingkungan sekolah. Yang pertama, ada melakukan piket kelas bersama. Nah, anak-anak bisa dilihat ya, pada gambar ada yang menyapu, menyiram tanaman, ada yang mengepel ya. Mereka bekerja sama melakukan piket kelas. Yang kedua, mengerjakan tugas kelompok bersama. Nah, biasanya ibu guru itu ngasih tugas kelompok ya. Jadi, kalian harus mengerjakan tugas kelompok bersama-sama. Lalu yang ketiga, tidak memilih-milih teman. Nah, anak-anak bisa lihat ya di gambar sana, di gambar yang ketiga, ada yang memakai kerudung, ada yang tidak memakai kerudung, ada yang berwarna kulit coklat ya, ada yang berwarna kulit putih, tetapi mereka tetap berteman ya, mereka tidak memilih-milih teman. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu jelaskan. Apabila ada hal-hal yang belum dimengerti atau belum dipahami, kalian boleh tuliskan pertanyaannya di kolom komentar ya. Cukup sekian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.